Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Sastra, di mana kita akan berbicara terkait dengan mekanisme pertahanan diri manusia atau dikenal dengan defense mechanism. Nah, konsep mekanisme pertahanan diri manusia ini adalah salah satu konsep yang kemudian muncul di mana manusia berusaha mempertahankan eksistensi dirinya dari adanya suatu bentuk kecemasan atau bentuk ketakutan yang diakibatkan karena adanya suatu konflik. Baik itu konflik di dalam diri manusia itu sendiri ataupun konflik yang diakibatkan atau muncul di luar dari diri manusia itu sendiri atau dari lingkungan sosial mereka. Nah, defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri ini menjadi salah satu topik yang cukup menarik bagi kita untuk kita pelajari bersama-sama karena kita akan melihat seperti kita berkaca pada diri sendiri di kehidupan sehari-hari. Apakah selama kita dalam perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini, saat kita menemui konflik, kita juga sudah melakukan bentuk mekanisme pertahanan diri? Nah, itu adalah satu pertanyaan. Dan bagaimana sih bentuk mekanisme pertahanan diri yang kita lakukan? Nah, ini nanti akan kita evaluasi bersama-sama ya, dengan melihat secara teoritis beberapa bentuk defense mechanism yang akan kita pelajari. Yang mana yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempertahankan eksistensi diri kita. Nah, adik-adik semuanya, di dalam mempelajari defense mechanism ini sangat berkaitan sekali dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, salah satunya kita sudah mempelajari konsep teori psikoanalisis Sigmund Freud dan kita sudah berbicara terkait dengan kecemasan, kita sudah berbicara terkait dengan eh, konsep pembentuk kepribadian manusia dan saat ini kita akan melihat hubungan dari konsep kepribadian manusia itu sendiri yang kemudian saling berkaitan antara id, ego, superego sehingga menghasilkan adanya suatu bentuk dinamika kepribadian. Nah, dari dinamika ini tentu nanti akan memunculkan adanya konflik ya dan kecemasan tentunya yang kemudian membuat manusia harus mempertahankan dirinya. Salah satu contoh di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat misalkan saat Anda menghadapi ujian akhir semester, ya. Nah, tentu kita akan berusaha berupaya pada saat kita melaksanakan ujian akhir semester, kita akan belajar bersungguh-sungguh agar nilai yang kemudian kita dapatkan itu memuaskan, ya. Nah, caranya bagaimana? Anda tentu akan belajar bersungguh-sungguh, Anda membaca buku, Anda mencari-cari informasi lewat, internet dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sangat penting bagi diri Anda, menyangkut terkait dengan kelulusan Anda di perkuliahan. Nah, bagaimana kalau kemudian Anda sudah berusaha maksimal, tiba-tiba hasil yang Anda dapatkan itu tidak sesuai dengan kenyataan? Nah, tentunya Anda akan merasa kecewa, itu pasti ya. Nah, Anda akan merasa kecewa, Anda akan merasa sedih, Anda akan merasa depresi. Nah, hal-hal itu adalah salah satu dampak yang muncul karena adanya suatu perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, tentunya saat kemudian harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka diri kita akan mencoba untuk menopang dari self-esteem kita bahwa, "Ah, aku sudah berusaha keras tapi tetap gagal," ya. Ini hal yang wajar sih, kadang kan pasti akan muncul hal yang semacam itu, tapi tetap saja ya, hasil yang kemudian kita dapatkan yang tidak sesuai itu meskipun sudah berusaha kita, menghargai usaha kita dengan upaya self-esteem ini, tetap akan memunculkan adanya suatu bentuk kecemasan bahwa kita tidak akan lulus pada mata kuliah itu. Nah, tentu kecemasan itu akan menghasilkan adanya suatu bentuk depresi, ya. Kita akan berusaha menolak bahwa, "Ah, ini tes ini nggak penting sih, nanti masih bisa ngulang." Tapi tetap itu akan menjadi sebuah permasalahan bagi diri kita, ya. Nah, bagaimana upaya kemudian kita untuk tetap menjaga kewarasan agar tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa kemudian kita terbebani oleh adanya kenyataan bahwa kita tidak lulus mata kuliah tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari
mekanisme pertahanan diri manusia. Ya. Nah, sekarang kita akan coba berbicara terkait dengan konsep defense itu sendiri, ya. Nah, tentu Anda tidak asing dengan istilah defense, ya. Nah, defense ini adalah salah satu perilaku yang kemudian dilakukan oleh individu atau manusia untuk melindungi diri sendiri dari adanya serangan ataupun kecemasan. Nah, upaya-upaya bentuk pertahanan ini tentu muncul tidak begitu saja, muncul karena adanya sebab akibat, ya. Nah, defense ini adalah salah satu bentuk tadi self esteem dari diri kita untuk berusaha mengalihkan atau berusaha untuk menghargai atau berusaha untuk melindungi dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk membuat diri kita merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, ya. Nah, cara individu ya untuk kemudian mengurangi adanya suatu perasaan tertekan, kecemasan, stres yang dihasilkan dari adanya suatu konflik. Nah, itu adalah suatu perbuatan atau suatu sikap dari diri manusia yang kita sebut dengan istilah defense dan lebih dikenal sebagai bentuk defense mechanism. Ya. Nah, defense mechanism yang kemudian dilakukan oleh manusia itu adalah salah satu bentuk normal, ya. Kenapa dikatakan normal? Karena manusia yang sehat secara pikiran dan mental akan berupaya untuk menggunakan defense mechanism di dalam mereduksi berbagai bentuk kecemasan dan ketakutan. Dan konsep mekanisme pertahanan diri ini atau defense mechanism ini juga dilakukan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Ya. Oke. Nah, konsep defense mechanism ini juga diperkenalkan oleh Freud ya, yang kemudian dalam konsepnya ya defense mechanism ini digunakan pada suatu proses ketidaksadaran untuk melindungi individu dari suatu kecemasan dengan berbagai cara ya. Bisa melalui misalkan pemutarbalikan kenyataan ya. Nah, hal-hal yang terkait dengan defense mechanism ini pada konsep dasarnya merupakan suatu bentuk strategi yang kemudian berupaya untuk mengubah suatu kondisi objektif yang bahaya ke dalam suatu bentuk yang tidak bahaya. Ya, atau bagaimana cara individu untuk meresepsi suatu permasalahan, ya. Sehingga menurut Freud konsep defense mechanism ini sama halnya dengan suatu bentuk penipuan diri manusia, ya. Manusia akan berupaya untuk membuat dirinya merasa nyaman dari adanya suatu bentuk kecemasan ataupun ketakutan dengan tadi melakukan bentuk penipuan diri yang kita kenal dalam istilah psikologi sebagai bentuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri manusia. Nah, ada banyak konsep defense mechanism yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama, tetapi dalam perkuliahan atau materi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari mekanisme pertahanan diri. Nah, Anda dapat lihat di dalam layar ada beberapa bentuk defense mechanism seperti ada represi, ada supresi, ada reaction formation, ada fiksasi, regresi, ya, menarik diri, denial, fantasi, rasional, intelektualisasi, dan juga proyeksi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari bentuk-bentuk defense mechanism tersebut, ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah represi. Represi, ya. Nah, repress ya. Repress itu berarti menekan. Nah, represi itu didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan adanya suatu bentuk kecemasan ataupun konflik yang muncul dalam diri manusia. Ya. Nah, represi ini merupakan salah satu bentuk usaha dari manusia ya untuk tadi menekan adanya kecemasan dengan memasukkan bentuk konflik-konflik tersebut ke dalam alam bawah sadarnya. Ya. Nah, jadi ditekan ke dalam alam bawah sadar, ya agar kita tidak mengingat lagi terkait dengan konflik ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga kita tidak merasa cemas, kita tidak merasa depresi, kita tidak merasa ketakutan di dalam menjalani suatu permasalahan. Ya.
Jadi sebenarnya represi ini tidak hilang. Nah, sehingga kalau dalam teori Sigmund Freud, dalam konsep teori mimpi itu untuk melihat adanya permasalahan apa sih dalam diri manusia itu kan kemudian dia dibuat dalam kondisi tidak sadar. Nah, saat dalam kondisi tidak sadar itu, maka dia akan mengungkapkan berbagai bentuk simbol-simbol dari permasalahan. Ya. Nah, kalau dalam teori mimpi digambarkan melalui bentuk bagaimana dia menceritakan terkait dengan mimpi-mimpi yang dia alami. Nah, itu kemudian mengeluarkan adanya represi yang kemudian sudah ada di dalam dirinya, disimpan, ya, dia anggap lupa, ya. Nah, itu akan muncul saat kemudian manusia dalam alam bawah sadar. Nah, ini menjadi salah satu bentuk dari konsep defense mechanism. Nah, kebalikan dari represi itu ada supresi. Nah, supresi ini adalah salah satu bentuk defense mechanism di mana manusia akan menunjukkan secara terang-terangan bentuk perlawanan dari adanya suatu permasalahan ataupun dorongan-dorongan yang membuat manusia itu merasa tidak nyaman atau merasa cemas ataupun takut, ya. Nah, supresi ini berarti dia tidak disimpan ke dalam alam bawah sadar, tapi saat muncul adanya suatu tekanan ataupun kecemasan, ketakutan, dia akan kemudian melakukan bentuk perlawanan secara terang-terangan, ya. Nah, jadi ada represi dan supresi yang menjadi salah satu bentuk defense mechanism yang saling berkebalikan. Nah, mana yang sering Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Saya yakin banyak manusia lebih memilih bentuk represi. Kenapa? Karena dengan represi ini cenderung untuk tidak atau manusia akan lebih mengurangi munculnya konflik yang baru. Ya, kalau supresi itu akan cenderung biasanya manusia akan melawan dan menunjukkan secara terang-terangan bentuk defense mechanism-nya yang mungkin akan memunculkan adanya konflik baru yang menjadi suatu permasalahan baru lagi. Oke. Nah, yang ketiga adalah reaction formation atau pembentukan reaksi. Nah, dalam konsep pembentukan reaksi ini, manusia dalam mempertahankan dirinya, dia bisa melalui represi ataupun supresi. Ya. Nah, lalu apa bentuk reaction formation ini? Ya, jadi seorang individu dikatakan dia melakukan bentuk reaction formation ketika dia berusaha menyembunyikan adanya motif dan perasaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini bisa penyembunyian motif ini bisa melalui represi ataupun supresi. Nah, salah satu contoh yang paling dapat kita lihat adalah bagaimana manusia dapat menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan saat muncul suatu permasalahan dalam kehidupannya. Contohnya, misalkan saat kita mendapatkan tekanan dari atasan atau dari senior atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, kita tidak bisa menunjukkan rasa ketidaksukaan kita. Sehingga untuk melakukan suatu bentuk defense mechanism terhadap adanya suatu konflik atau permasalahan tersebut, kita akan cenderung melakukan bentuk reaction formation dengan memutarbalikkan ekspresi wajah. Ya, yang mungkin sebenarnya ada jengkel, ya, geram, ya. Nah, Anda tampakkan bentuk misalkan wajah tersenyum, ya, dan lain sebagainya, ramah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari reaction formation, ya. Nah, dari adanya sikap-sikap kebencian yang muncul di dalam diri, kemudian kita tampilkan sikap yang berkebalikan dari misalkan rasa tidak suka akan sesuatu menjadi sikap penuh kasih sayang dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah contoh dari reaction formation, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fiksasi, ya. Nah, konsep fiksasi dalam defense mechanism ini adalah suatu bentuk perilaku dari manusia, ya, dalam menghadapi permasalahan, ya, di mana dia dihadapkan pada suatu permasalahan yang menekan dan membuat frustasi sehingga individu mengalami adanya suatu kecemasan, ya. Nah, pada saat fiksasi, individu akan merasa dirinya tidak sanggup lagi untuk menghadapi permasalahan tersebut, sehingga dia akan mengalami suatu apa ya, penghambatan atau istilahnya stagnasi, ya, stagnasi di mana perkembangan dirinya itu akan terhenti, tidak sewajarnya, bisa sementara ataupun selamanya.
Nah, dengan kata lain di sini individu yang menjadi terfiksasi ini dia akan berhenti pada suatu tahap perkembangan karena saat dia berpikir bahwa saat dia akan naik ke tahap perkembangan individu selanjutnya itu akan memunculkan adanya suatu kecemasan ataupun permasalahan. Contohnya bagaimana kita melihat ada anak yang sangat tergantung terhadap atau ada individu yang sangat tergantung selalu kepada orang lain, dia tidak bisa hidup mandiri, ya. Nah, saat ada seorang individu yang sudah dikatakan dewasa yang seharusnya dia bisa hidup mandiri, tetapi dia sangat selalu bergantung pada orang lain dalam berbagai macam permasalahan, bisa ini menjadi salah satu bentuk contoh dari adanya suatu fiksasi. Jadi dia eh, mengalami suatu hambatan di dalam perkembangan dirinya yang tidak sewajarnya. Kalau sewajarnya itu kan orang dewasa ya dia seharusnya bisa menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri, tetapi individu yang mengalami fiksasi dia akan sangat tergantung kepada orang lain karena salah satu tahap perkembangan individunya mengalami kemandekan. Ya. Oke. Nah, ada juga dalam defense mechanism yang disebut sebagai regresi. Ya. Nah, kalau regresi ini adalah respon ya respon individu ya yang kemudian banyak umum ditemui oleh orang-orang yang menghadapi suatu permasalahan yang paling umum ditemui pada anak-anak ya. Nah, ini juga bisa dilihat pada individu yang dia menghadapi suatu bentuk tekanan ya di mana dia sebenarnya sudah sampai pada tahapan manusia yang dewasa misalnya, tetapi dia kemudian tiba-tiba berubah menjadi seperti sosok anak-anak, ya dalam menghadapi suatu respon, meskipun usianya sudah tidak anak-anak lagi. Tapi biasanya bentuk regresi ini muncul pada individu yang masih anak-anak. Tapi bisa jadi orang yang sudah dalam tahap perkembangan yang wajar, perkembangan individu yang normal, tapi saat muncul adanya satu permasalahan, dia merasa untuk cara amannya adalah kembali menjadi anak-anak, ya, agar dia merasa lebih tenang, ya. Oke. Nah, contohnya, misalnya kalau pada anak-anak, ya, biasanya kalau ada anak kita, ada anak yang, dia baru saja mendapatkan adik, ya. Nah, biasanya dia akan mengalami bentuk, regresi atau pemunduran diri, ya. Nah, bentuk regresi ini muncul dengan cara misalkan yang biasanya dia sudah tidak mengompol, biasanya dia tidak biasa menghisap jempol lagi. Nah, tiba-tiba dia muncul dengan sikap yang semacam itu. Ya, hal-hal yang sudah lama tidak pernah dilakukannya, dia lakukan lagi. Ya, nah hal ini bisa jadi muncul karena kelahiran adiknya itu menjadi salah satu bentuk permasalahan bagi dia, ya, menjadi krisis bagi dirinya sendiri sehingga dia ingin juga mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, itu adalah regresi, ya. Nah, jadi regresi ini individu mundur yang seharusnya dia sudah berkembang ke tahapan yang normal, ya, tapi dia mundur ke belakang lagi, ya. Nah, berbeda dengan fiksasi tadi. Nah, yang berikutnya dari bentuk defense mechanism adalah menarik diri, ya. Nah, konsep menarik diri ini adalah reaksi dari pertahanan diri manusia yang banyak juga dilakukan, terutama di dalam manusia mengambil suatu keputusan. Nah, dalam bentuk konsep individu menarik diri ini, individu akan memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Ya. Nah, biasanya hal ini disertai dengan bentuk depresi ataupun sikap apatis pada individu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari defense mechanism. Ya. Nah, selain menarik diri, ada juga denial atau menyangkal dari adanya suatu kenyataan. Ya. Nah, kita dapat melihat bahwa individu yang menyangkal dari suatu kenyataan, maka dia menganggap bahwa tidak ada atau menolak adanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang sebenarnya dia sadari secara penuh. Hal ini dimaksudkan adalah untuk melindungi dirinya dari adanya suatu permasalahan dengan menipu dirinya sendiri, ya, atau bentuk denial, penyangkalan.
ya. Nah, berikutnya adalah fantasi. Nah, ini fantasi pasti banyak sekali kita melakukan hal ini. Terutama mungkin pada saat anak-anak ya, kita banyak sekali berfantasi tentang suatu misalnya kita menjadi salah satu superhero dan lain sebagainya, ya. Bahkan saat dewasa pun manusia juga banyak berfantasi. Misalkan kita mencintai seseorang tapi bertepuk sebelah tangan, kadang kita juga berfantasi memiliki kehidupan rumah tangga yang baik dengan dia, memiliki keturunan dan hidup bahagia. Nah, itu adalah fantasi, ya. Nah, hal tersebut atau fantasi dilakukan untuk mereduksi adanya suatu kecemasan yang cenderung diawali dari adanya rasa frustasi, ya, yang seringkali kemudian ditunjukkan pada individu dengan cara misalkan dia melamun, ya, dan dia mengkreasikan lamunannya itu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, itu adalah fantasi. Nah, tetapi ya, kalau pada bentuk defense mechanism fantasi ini dilakukan dengan tidak proporsional atau tidak dapat terkendalikan dengan baik, ya, maka bentuk fantasi ini akan menjadi sebuah bentuk defense mechanism yang tidak sehat untuk mereduksi adanya suatu bentuk kecemasan, ya. Nah, jadi di dalam berfantasi pun kita juga harus bisa mengontrol ya, agar tidak muncul bentuk, sikap fantasi yang tidak proporsional. Nah, yang berikutnya adalah rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini adalah defense mechanism yang digunakan dengan tujuan agar individu ini dapat mencari alasan yang dapat diterima oleh akal sehat atau oleh sosial masyarakat. Ya, untuk apa? Tentunya untuk menyembunyikan dari perilaku buruk atau kelakuan yang menimbulkan adanya kelakuan yang bertentangan dengan masyarakat atau individu lain yang tidak sesuai dengan norma yang menimbulkan adanya kecemasan. Ya. Nah, bentuk rasionalisasi ini juga muncul ketika individu dia menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk itu adalah baik atau yang baik adalah hal yang buruk. Nah, Anda dapat lihat contoh dari chat mahasiswa pada dosen ini. Nah, ada chat mahasiswa, "Pak, tadi saya antar presensi tuh di meja Bapak. Tadi Bapak nggak ada di ruang dosen." Nah, kemudian dosennya menjawab, "Presensi tuh." Nah, kemudian dia membalas, "Maaf Pak, salah ketik presensi manual dari akademik." Nah, jawaban dari mahasiswa ini adalah salah satu bentuk dari rasionalisasi. Dia berusaha menunjukkan bentuk kelogisan dari kesalahan karena dia takut nanti akan dimarahi dosennya dengan mengatakan, "Maaf Pak, salah ketik." Nah, itu adalah contoh ya dari defense mechanism. Nah, berikutnya setelah rasionalisasi adalah intelektualisasi. Nah, kalau di dalam intelektualisasi ini individu menggunakan teknik intelektualisasi untuk menghadapi dari suatu permasalahan yang menekan dirinya dengan cara analitik atau intelektual. Jadi dengan kepandaian dan kepintaran dia, ya. Nah, agar apa? Agar dia terlepas dari permasalahan tersebut, ya. Nah, dengan mengandalkan intelektualisasi itu, maka dia akan mereduksi dari adanya hal yang tidak menyenangkan yang akan didapatkannya. Dan dia juga dapat meninjau satu permasalahan secara objektif. Nah, itu intelektualisasi. Nah, yang berikutnya adalah proyeksi. Nah, proyeksi ini cenderung kepada suatu bentuk defense mechanism yang, istilahnya memproyeksikan ya. Jadi menggambarkan, kesalahan dirinya kepada orang lain atau melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Nah, contohnya ya, dapat kita lihat misalkan orang yang tidak capable dalam suatu pekerjaan akan memproyeksikan bahwa orang lainnya yang tidak becus. Atau orang yang kejam justru akan menganggap dunia inilah yang kejam, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk proyeksi. Oke. Nah, baik semuanya, dari hal yang saya sampaikan tadi, itu adalah bentuk defense mechanism. Jadi defense mechanism ini penting untuk dipelajari karena kita akan tahu bagaimana, yang dilakukan manusia dari upaya mereduksi adanya suatu kecemasan karena adanya konflik yang muncul. Baik, itu adalah materi dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.